Bukan salahnya Peko, bukan salahnya Mark, mungkin ada salahnya Ducati, tapi yang paling bertanggung jawab tentang drama tire pressure ini adalah race direction. Ini kan Peko sial mulu ya, apalagi di Brno ini. Mulai dari praktis, salah strategi. Terus udah gitu kemarin, salah juga tuh di dashboard. Nah, ini yang kemarin-kemarin ngomongin soal sabotase, apa nih pendapatnya? Tapi yang paling pasti sih kalau menurut gue, Peko harus mandi kembang. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono, Mbak MotoGP yang akan memberikan informasi tentang MotoGP yang nggak pakai clickbait, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau rumor, gue bilang rumor juga, yang pasti ini bukan mengada-ada supaya kalian banyak yang nonton, bukan. Pokoknya bisa dipertanggungjawabkan. Buat kalian yang baru aja kenalan sama channel ini, silakan di-subscribe dan juga di-like, di-komen, dan juga di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak yang sudah setia bersama aku, dan juga hari ini tuh sebenarnya ada banyak banget yang pengen gue obrolin sama kalian, termasuk menjawab pertanyaan kalian tentang tire pressure dan performanya Martin juga seperti apa. Kita akan langsung mulai Pedok Talk hari ini dengan News Flash. News Flash kali ini tentunya akan kita buka dengan Jorge Martin yang akhirnya tampil di depan para jurnalis dan menjawab semua pertanyaan kita. Karena udah lama banget dia nggak race MotoGP, ditambah dengan drama-dramanya dengan Aprilia. Tapi dari press conference yang dilakukan hari Kamis kemarin, sudah bisa dipastikan bahwa Martin bertahan dengan Aprilia sampai 2026. Dia juga mengakui bahwa memang ada pertengkaran besar gitu ya, ada ribut besar dengan Aprilia, tapi sekarang udah dikesampingkan semua dan sekarang saatnya Martin dan Aprilia melakukan rekonsiliasi dan bekerja sama kembali untuk ya tentunya untuk memberikan hasil yang terbaik gitu ya, karena Martin udah kehilangan 11 round gitu kan. Jadi sekarang saatnya Martin untuk mengejar ketertinggalan dari Marco Bezzecchi yang menjadi referensi di Aprilia sekarang. Berita berikutnya dari Taka Nakagami yang kemarin tuh sebetulnya turun untuk menggantikan Somkia Chantra. Tapi akhirnya hari ini, hari Minggu, dia tidak bisa turun lagi akibat adanya kerusakan di ligamen di lututnya akibat crash dengan Augusto Fernandez di sprint kemarin. Semoga cepat sembuh Taka Nakagami. Rider-rider yang absen di Brno ada juga Franco Morbidelli yang meskipun dia absen, gak ikutan race, tapi dia tetap hadir di Brno untuk tetap melakukan pekerjaannya dengan timnya. Mungkin ngebahas data segala macam gitu ya. Kemudian ada Maverick Viñales yang belum bisa turun juga, jadi Paul liburannya sampai summer break, 3 minggu ditambah minggu ini dia juga nggak turun. Jadi total ada sebulan tuh breaknya Maverick Viñales ya. Dan dia digantikan oleh Pol Espargaro yang tampilnya juga keren banget dari hari Jumat loh. Hebat loh Pol Espargaro. Dan juga tentunya ada Somkia Chantra yang akhirnya digantikan oleh Taka Nakagami. Dan ada Augusto Fernandez juga yang mendapatkan jatah wildcard. Dan ngomong-ngomong, gue ingetin lagi di sini Augusto Fernandez masih menggunakan mesin inline 4. Nah itu tadi adalah berita yang bisa aku sampaikan di News Flash, dan sekarang kita langsung ngomongin tentang sprintnya. Sebelum kita ngomongin sprintnya, aku akan bahas dulu apa yang terjadi di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada sesi free practice 1 sama practice. Nah, kondisi cuaca di hari Jumat itu sebetulnya agak menyebalkan karena memang berubah-berubah banget. Ada hujannya, deras banget, bahkan yang sesi practice itu sempat ditunda sekitar 20 menit untuk bisa dilanjutkan. Nah, jadi free practice 1 itu Marc Marquez bahkan sempat mengalami masalah teknis. Jadi ada kayak notifikasi di dashboardnya gitu. Jadi begitu dia baru keluar, ada notifnya, kemudian dia masuk lagi. Dan sempat nunggu lumayan lama juga, tapi biar bagaimanapun dia berhasil mencatatkan waktu tercepat di free practice 1. Nah, practice yang sangat menentukan 10 rider untuk bisa tembus langsung masuk ke Q2, ini memang membuat repot banyak rider, tapi Marc Marquez menjadi yang tercepat dan ini adalah hasil practice-nya. 10 rider yang langsung masuk ke Q2, diantaranya tidak ada Pecco Bagnaia, karena Pecco Bagnaia harus puas ada di P13. Jadi lagi-lagi ini adalah kesalahan strategi dari tim Ducati yang sebetulnya kalau gue perhatiin ini bukan pertama kalinya terjadi pada Pecco Bagnaia, dan bukan ya, ini bukan sabotase, tapi memang ada kesalahan dari timnya Pecco. Dan bahkan Davide Tardozzi sendiri juga bilang bahwa ini kesalahan kita, terutama di sesi praktis di saat Pecco itu pengen nge-push, itu ada 2 momentum yang hilang. Jadi memang kelamaan bikin setup timnya Pecco, jadi momentumnya hilang. Dan yang kedua, di saat Pecco gue minta ban medium, tapi dikasihnya malah timnya itu bilang enggak, lu pakai soft aja. Jadi akhirnya Pecco tidak bisa mencatatkan waktu terbaik dan gagal nembus ke Q2.
Kemudian yang menarik dari sesi praktis ini adalah Enea Bastianini untuk pertama kalinya sejak dia pindah ke KTM, dia berhasil nembus ke Q2. Padahal minggu lalu sebetulnya dia baru aja mengalami keracunan makanan guys. Ternyata bukan usus buntu. Dia sendiri juga bilang kemarin waktu di mobil menuju ke podium sprint, kemarin kok beritanya katanya gue sakit usus buntu ya, padahal gue keracunan makanan loh, keracunan ayam. Jadi ya, tapi untungnya ya dia kembali lagi dan dia itu kehilangan 3 kilogram akibat food poisoningnya dia. Tapi ya itu ya, balik lagi, luar biasa banget Enea Bastianini yang sangat kesulitan sebetulnya melakukan adaptasi dengan RC16, tapi dia untuk pertama kalinya berhasil tembus masuk ke Q2. Tentunya kita harus ngomongin Jorge Martin dong, gimana performanya dia. Dia itu finish di P5 saat praktis. Jadi dia nembus langsung masuk ke Q2. Luar biasa banget dan ketika ditanya gimana performa Aprilia RSGP, apakah berbeda dari terakhir kali dia pakai RSGP sama sekarang. Dan dia bilang emang beda banget sih gitu karena seat positionnya berbeda. Kemudian juga motor ini tuh kayak lebih bisa diprediksi maunya kemana dan dia bisa sangat mengontrol motor ini dengan sangat baik. Dan ketika ditanya sebetulnya apa yang Bezzecchi lakukan dan dia belum bisa lakukan, katanya Bezzecchi itu bisa mengoptimalkan keluar dari tikungan. Nah itu yang dia masih harus belajar dan harus menyesuaikan diri. Ini adalah starting grid-nya guys. Siapa yang sangka Pecco Bagnaia ternyata pole. Meskipun sebetulnya kayaknya sih kalau Marc Marquez nggak crash di Q2, kayaknya dia emang pole sih. Makanya meskipun dia crash, dia ketawa-ketawa aja gitu ya. Karena dia tahu bahwa dia tuh sangat kuat sejak hari Jumat. Dan juga dia ngerasa dia punya pace yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Jadi Pecco Bagnaia ada di pole position, di P2-nya ada Marc Marquez dan ada Fabio Quartararo yang ada di front row juga, dia ada di P3. Sementara di P4-nya ada Marco Bezzecchi, lagi-lagi ini adalah hasil qualifying yang cukup bagus karena kemarin tuh Bezzecchi juga sempat crash juga, makanya dia nggak bisa improve lagi, tapi ya oke lah ya di second row. Kemudian di P5-nya ada Joan Mir, cakep juga, ada di second row. Di posisi 6 ada Raul Fernandez, ini juga kayaknya qualifying terbaik Raul Fernandez di musim ini. Pedro Acosta 7, Alex Marquez 8, Johan Zarco 9, 10 Jack Miller, 11 Enea Bastianini, 12 Jorge Martin, 13 Di Gia yang kayaknya emang dari hari Jumat tuh dia nggak dapet banget setupnya. Pol Espargaro ada di P14, Rins 15, ada Luca Marini 16, 17 Miguel Oliveira, Fermin Aldeguer 18, Binder di 19, 20 Taka Nakagami, 21 Ai Ogura, dan 22 Augusto Fernandez. Kenapa Quartararo di sini bisa bagus banget? Jadi, aku harus cerita dulu nih guys. Di Brno ini memang udah 5 tahun tidak dipakai race MotoGP dan bulan Mei 2025 ini baru saja diaspal ulang dan gripnya ini bagus banget. Makanya Quartararo dari hari pertama nih bahkan sebelum free practice mulai dia udah bilang bahwa ini kayaknya M1 akan bisa sangat baik di sini. Tadinya gue berpikir juga dia kayaknya bisa mencatatkan waktu yang bagus banget juga nih di saat qualifying. Tapi kan kemarin tuh banyak banget yellow flag juga ya jadi agak ribet. Nah, jadi dengan kondisi high grip yang seperti ini harusnya bisa menguntungkan Honda dan juga Yamaha, terutama Yamaha yang memang masih amat sangat tergantung dengan kondisi grip. Kemarin tuh waktu gue melakukan live analysis, jadi masih banyak yang tanya juga, ini udah pakai V4 atau belum sih Yamahanya? Belum. Di race yang ini masih pakai konfigurasi mesin inline 4, jadi belum menggunakan V4 yang baru. Kalau yang sudah menggunakan mesin Blue Core generasi terbaru 155cc YECVT adalah Yamaha NMAX Turbo dan punya dua mode berkendara juga. Satu yang T-Mode, jadi ini adalah untuk town commuting, untuk di dalam kota, dan juga ada yang S-Mode, ini adalah untuk sport touring, jadi kalau melakukan perjalanan di luar kota. Dan Yamaha NMAX Turbo ini juga punya tombol turbo Y-Shift yang memberikan sensasi akselerasi berkendara dengan 3 tingkatan akselerasi, 1 low, 2 medium, dan 3 high, dan kalian cukup menekan tombol turbonya saja. Dan kalau kita ngomongin tentang Yamaha NMAX Turbo yang kepikiran apa coba? Ya bener banget, joknya lebar, ruang kakinya luas. Makanya banyak yang naksir, banyak yang pakai di jalan. Kalau kalian pengen juga, langsung datang ke dealer Yamaha terdekat atau bisa juga cek infonya di website resmi Yamaha Indonesia. Dan masih ada kesempatan juga untuk kita mendapatkan hadiah uang tunai 1 miliar rupiah di program Miliarder Yamaha cukup dengan membeli motor Yamaha saja. Sabar guys, sabar. Aku tahu, pasti pertanyaan kalian adalah kenapa Pecco tiba-tiba nengok-nengok ke belakang, kenapa Marc Marquez tiba-tiba nengok-nengok ke belakang. Aku juga langsung mikir ini kenapa sih Ducati tumben banget berantakan ya kan. Ternyata Pecco dan juga Marc Marquez sama-sama mendapatkan notifikasi bahwa katanya tire pressure-nya itu
kurang dari yang sudah ditentukan. Jadi kan ini ada yang namanya rule tire pressure. Aku udah pernah bahas ya waktu rame kemarin di Buriram tuh. Jadi Pecco akhirnya harus membiarkan Pedro Acosta tuh lewat supaya dia bisa menaikkan lagi tekanan ban depannya. Jadi kan ban depan itu tekanannya harus 1,8 bar. Nah, Pecco tuh katanya kurang menurut dashboardnya dia. Nah, singkat cerita, ternyata itu notifikasinya salah. Ketika Pecco memberikan jalan kepada Pedro Acosta supaya dia bisa nempel di belakangnya Acosta untuk menaikkan tekanan ban depannya, di belakangnya udah ada Enea Bastianini yang deket banget. Emang kurang beruntung aja momentumnya buat Pecco. Dia fight sama Enea Bastianini bentar, kemudian akhirnya ada Fabio Quartararo juga, dan akhirnya ya udah Pecco kerepotan. Jadi memang skenarionya tuh nggak bisa selalu seperti Marc Marquez di Buriram atau kemarin Marc Marquez di Brno gitu kan, waktu dia bisa membiarkan Acosta lewat dan memang nggak banyak rider di belakangnya dia lagi, jadi gapnya tuh lebih jauh. Nah, memang Pecco lagi-lagi kurang beruntung, makanya tadi gue bilang harusnya dia mandi kembang. Jadi guys, setelah aku cari infonya, race direction ini kan menentukan minimum tire pressure yang diperlukan itu berapa. Jadi kan kalau misalnya kayak buat sprint itu harus 30%, pokoknya depannya tuh 1,8 bar, untuk yang di belakang 1,68 bar untuk ban belakang. Nah, jadi memang kalibrasi yang dilakukan sama race direction ini tidak tepat. Akhirnya jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi akhirnya ya karena dari race direction yang nggak tepat, akhirnya terjadi hal seperti ini. Sebetulnya ini kesalahan yang menurut aku ya bisa dimaklumi lah. Karena yang namanya tire pressure rule ini memang berubah-ubah. Di setiap sirkuit itu bisa berubah-berubah. Makanya agak ribet sebenarnya. Dan gue tetap pada pendapat gue bahwa aturan tire pressure ini adalah aturan yang menyebalkan dan bikin race MotoGP itu jadi nggak seru sebenarnya. Karena kemarin deh, lihat aja waktu di podium, Marc Marquez sudah di situ, ada Pedro Acosta, ada Enea Bastianini. Kalau Pedro Acosta sama Enea Bastianini karena mereka nggak ada notifikasi apa-apa di dashboardnya, nggak melanggar segala macam, aman kan. Tapi kan Marc Marquez harus nunggu selebrasinya. Dan yang paling kasihan adalah sebetulnya nih, Pecco Bagnaia. Jadi begitu dia balik ke boxnya, dia turun dari motornya, dia jalan ke dalam tuh dia kayak mengeluarkan gesture yang sebel banget. Karena ternyata di dashboardnya dia itu dia tidak menyalahi aturan apapun. Sementara dia malah udah ngasih jalan ke Pedro Acosta. Sampai akhirnya dia di overtake sama Enea Bastianini sama Fabio Quartararo. Tapi meskipun demikian, Pecco menjawab pertanyaan teman-teman media, ya ini memang lagi-lagi ya, gue sial aja gitu. Dari awal gue udah mengalami banyak masalah elektronik juga, kemudian ada masalah tire pressure juga gitu. Jadi ya memang ini hari yang gue nggak beruntung gitu ya. Nah, jadi ini adalah kemenangan Marc Marquez yang ke-11 dari 12 kali sprint diadakan. 11, sampai nggak cukup tuh jarinya, 11 kali Marc Marquez menang sprint. Dan di posisi kedua aku senang banget ada Pedro Acosta dan juga ada Enea Bastianini yang akhirnya podium. Jadi ini adalah momentum yang bagus banget ya buat KTM. Dan sebetulnya kalau kalian bertanya, ih KTM kenapa kok tiba-tiba bisa podium? Jadi sebetulnya memang KTM ini kan sebenarnya gue tidak mengunggulkan ya KTM di Brno. Karena meskipun Brad Binder adalah pemenang terakhir di tahun 2020, ya harusnya sih kayaknya cocok buat KTM. Tapi KTM ini sebenarnya kurang cocok kalau gue bilang sama Brno yang memang fast flowing dan juga technical, karena KTM itu cocoknya sama sirkuit-sirkuit stop and go sebetulnya. Dan untuk front end-nya KTM harusnya tuh sangat menantang harusnya, tapi ternyata kemarin Brad Binder tuh bilang karena high grip banget nih Brno ini, gripnya sangat tinggi. Jadi bagian belakangnya tuh diberikan grip yang ekstra, akhirnya jadi bagian front end-nya itu nggak terlalu kedorong. Jadi akhirnya nggak banyak low side. Jadi kalau kalian perhatiin dari beberapa race sebelumnya, Pedro Acosta tuh banyak banget low side kan. Karena apa? Di rear gripnya itu kurang, punya grip yang bagus. Jadi akhirnya bagian depan itu selalu kedorong dan akhirnya gampang banget untuk low side. Sementara di Brno ini karena di bagian belakangnya gripnya bagus, tinggi banget, makanya akhirnya front end-nya tuh jauh lebih bagus. Dan ini adalah 9 rider yang berhasil mendapatkan poin dari sprint di Brno 2025. Di P1-nya Marc Marquez, P2-nya Acosta, P3-nya Enea Bastianini, Bezzecchi di P4, di P5-nya ada Fabio Quartararo, 6 Raul Fernandez, kemudian di P7 ada Pecco Bagnaia, 8 Johan Zarco, dan Pol Espargaro yang menggantikan Maverick Viñales juga dapat poin ada di P9. Sementara Jorge Martin harus puas untuk finish di P11, tapi dia bilang katanya
hasilnya oke-oke aja sih gitu. Kita lihat hari Minggu ini bisa apa dan dia akan belajar dari Marco Bezzecchi gimana untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi menggunakan Aprilia RSGP. Nah, kemarin itu di sprint juga sempat ada kontak sama Quartararo juga ya Bezzecchi ya. Nah, makanya nanti gua ada analisa tersendiri, nanti gue akan ngomongin di bagian prediksi, karena kemarin itu waktu ngelihat Bezzecchi nge-fight sama Quartararo itu juga seru banget sih, karena sempat ada kontak tapi nggak ada apa-apa ya. Oh iya, ada satu rider yang lupa kita bahas, Alex Marquez. Kalau kalian yang bertanya-tanya, Alex Marquez kemana nih? Kita lihat ya, waktu startnya. Kenapa nih? Dia tiba-tiba mundur startnya jelek, terus agak ngegeol gitu, kenapa? Jadi dia itu kena tear off kakaknya, kan? Ada sighting lap. Terus begitu Marc Marquez itu lewat di grid boxnya Alex, dia copot tear off-nya. Jadi Alex tuh bilang, ini tear off kakak gua gara-gara ini nih. Tapi di luar itu, Alex juga bilang bahwa sebetulnya motornya nih lagi kurang cakep setupnya. Jadi dia banyak mengalami spinning, banyak chatter juga. Jadi kemarin waktu sprint dia bilang katanya ya udahlah gue finish di P17. Jadi ini targetnya cuma ngumpulin data aja yang sangat berharga untuk bisa kita pakai di hari Minggu. Jadi mungkin mudah-mudahan hari Minggu ini penampilan Alex Marquez akan jauh lebih baik. Sebelum masuk ke prediksi, aku akan mengumumkan siapa saja yang mendapatkan hadiah giveaway dari Yamaha Indonesia. Jadi ini dari 2 episode ya, dari episode 258 sama dari episode 260. Dari yang 258 ada Yusfi di Sidoarjo, ada Anang Indra di Lombok, Kadek Erik di Denpasar, ada Hussein Karanganyar Jawa Tengah, ada Hope atau Hope, J-Hope dong BTS, dari Sumbawa Barat. Dari episode 260 ada Lia di Binjai, ada Lukman Doni di Surakarta, ada Rusman Teluma di Tenggarong Kalimantan Timur, ada Dwi Ujianto di Kudus, ada Uping di Jakarta Selatan. Nah silakan teman-teman yang udah aku bacain namanya ini, ada 10 orang ya dari 2 episode, dikirimkan nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi ke kontak luciwiryono@gmail.com. Bukan jawabannya yang dikirim ke situ ya, aku punya kuis juga, tapi yang dikirimin ke sini adalah yang udah menang, yang udah namanya aku sebutin, oke? Karena banyak yang email tapi ngejawab kuis, bukan di situ. Kalau kuisnya kalian jawab di kolom komen di episode ini yang udah aku pin. Tinggal di reply aja di komen yang sudah aku pin, oke? Untuk kuis hari ini adalah, silakan didengarkan baik-baik. Sebutkan 2 riding mode yang dimiliki oleh Yamaha NMAX Turbo. Ada 2. Tahu kan? Silakan ditulis di kolom komen yang sudah aku pin. Nah, ini reminder juga nih, kan banyak yang nanya sama aku, mana Mbak, kayaknya aku udah menang, udah ngasih alamat segala macam ke email, tapi kok belum dikirim. Guys, aku akan kirimnya tuh barengan. Tapi ada teman-teman kita nih, ada 14 orang yang udah aku umumin belum email ke aku absen ya. Oke, ini adalah orang-orang yang belum kirim alamat. Silakan, jadi kalau kalian belum ngirim, aku nggak bisa kirimin buat yang lain yang udah email ke aku ya. Silakan tolong di email segera supaya aku bisa segera mengirimkan hadiahnya. Oke, kasihan yang lain udah nungguin juga ya. Oke guys, kita langsung masuk ke prediksi untuk di Brno 2025. Teman-teman, aku ingetin ya, jangan lupa kalau misalnya kalian pengen tetap mendapatkan informasi MotoGP, meskipun ini udah mau summer break, ingat kita liburnya 3 minggu, tapi Pedok Talk akan tetap hadir. Jadi jangan lupa buat subscribe. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, members itu pasti akan ada episode bonus. Bahkan gue udah merencanakan untuk melakukan live interaction juga, jadi live di YouTube buat members selama summer break ini. Jadi 3 minggu nih guys, makanya mendingan kalian gabung aja jadi members dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian mau subscribe, aku akan tetap hadir juga setiap hari Senin jam 7 malam. Nah ini prediksi aku ya. Untuk hari ini nomor 1-nya tentu Marc Marquez, nomor 2-nya Pecco Bagnaia, dan nomor 3 ini aku antara Marco Bezzecchi atau Fabio Quartararo. Nah kalau kalian mau ngasih prediksi juga silakan tulis di kolom komen. Kalau yang pengen dapetin giveaway dari Yamaha Indonesia juga silakan reply di komen yang udah aku pin untuk menjawab kuisnya, oke? Nah kita akan ketemu lagi besok tentunya di hari Senin jam 7 malam untuk ngebahas tentang race-nya. Mudah-mudahan seru ya race-nya hari ini ya, tapi kalau aku yakin sih akan seru juga ya. Terima kasih banyak buat perhatiannya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa nanti malam aku juga akan melakukan live analysis. Udah cakep sekarang live analysis kita ya. Ikutan gabung sama aku di YouTube dan juga di TikTok. Kalau pengen nonton di TikTok, ini account-nya. Kalau pengen nonton di YouTube, silakan standby mulai dari jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Karena race-nya hari ini akan berlangsung jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Live analisisnya nonton bareng Mbak MotoGP aja, oke? Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat, bye.